Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, saya coba membedah e-book saya untuk bab satunya. Contoh kasus terapan Fixed Effect Least Squares Dummy Variable LSDV model, atau sering disingkat atau nama lainnya Fixed Effect Model, FEM. Ya, di mana untuk FEM kita akan menggunakan model slope coefficient constant, but the intercept varies across individual. Ya, jadi maksudnya ini kita coba membuat model fixed effect model, ya. Tapi kita di mana pada model fixed effect modelnya itu nilai koefisien kemiringannya itu konstan, tapi nilai interceptnya itu bervariasi, berbeda berdasarkan individu-individunya. Nah, di sini individu kita ini perusahaan. Itu istilahnya namanya time invariant, ya. Oke. Nah, e-book ini teman-teman bisa download gratis. Nanti linknya saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Nah, kita lanjut aja. Ini yang akan dibahas, ya. Ini bab 2, bab 3-nya lagi proses saya tulis. Nah, sebenarnya isi dari bab 1 ini itu terinspirasi dari bukunya Gujarati. Nah, ini dia. Basic Econometric, ditulis oleh Gujarati, Damodar Gujarati dan Dawn Porter. Ya. Jadi materinya itu saya ambil, nah ini dia, di subbab 16.4. The Fixed Effect Least Squares Dummy Variable, LSDV Model. Jadi, ini kan LSDV model nih, ya. Nama lainnya itu dikenal dengan istilah, nama lainnya Fixed Effect Model, FEM. Nah, itu dia. Nah, ini juga ada buku Gujarati, tapi versinya ini versi 4 ya. Kalau ini versi 5, ini versi 4. Itu saya ngambil yang di sini. Oh ya. Nah, ini dia. Yang di sini. Ini dia. Slope coefficient konstan. Koefisien kemiringannya itu konstan, tetap, tapi nilai interceptnya dia bervariasi berdasarkan individunya. Seperti itu ya. Saya ringkas supaya lebih mudah. Nah, jadi contoh isinya itu dari e-book, dari bukunya Gujarati. Nah, ini sebagai contoh data, diberikan data tentang penjualan dan pendapatan berdasarkan 4 perusahaan. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Itu datanya itu diambil dari tahun 2010 sampai 2021. Nah, ini namanya data panel. Karena data panel itu kan ada unsur tahunnya. Unsur tahunnya itu dari 2010 sampai tahun 2021. Ada unsur cross-section-nya, perusahaannya, individualnya. Dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Nah, ini namanya data panel. Jadi ini menampilkan data pendapatan sama penjualan. Misalkan 0,95 ini dalam miliar lah, atau dalam triliun ya, seperti itu. Ini nama perusahaannya A, B, C, D. Ini kodenya. Perusahaan A itu kodenya 1, perusahaan B kodenya 2, perusahaan C kodenya 3, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita coba membentuk fixed effect model, tapi fixed effect modelnya yang versi ini, slope coefficient constant, but the intercept varies across individual. Atau di sini kita bisa lihat yang ini. Ini dia. Intercept may differ across subject. Each entity intercept does not vary over time. Jadi
intercept-nya itu ini intercept ya. Intercept-nya ini akan berbeda untuk setiap perusahaan. Jadi perusahaan A, B, C, D itu memiliki intercept yang berbeda, ya. Tapi nilai dari kemiringannya, nilai dari slope-nya itu sama. Nah, nilai dari ini beta 2-nya sama. Nah, jadi secara umum persamaannya seperti ini. Nah, ini dia. D itu dummy. Jadi di sini ini persamaannya. Persamaan untuk yang ini. Untuk kasus yang ini. Yang ini tadi ya. Intercept may differ across subject. Each entity intercept does not vary over time. Nah, itu dia. Yang ini. Jadi ada alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Nah, alpha 1 ini teman-teman itu merupakan intercept, ya, intercept untuk perusahaan A. Jadi perusahaan A ini sebagai basisnya. Kita tetapkan perusahaan ini sebagai kategori dasar atau kategori basis yang dibandingkan. Ya, seperti itu dia. Jadi karena dia ada 4 perusahaan A, B, C, D, maka dia memiliki 3 variabel dummy. Nah, jumlah variabel dummy itu jumlah kategorinya dikurang 1. Kategorinya ada 4 dikurang 1 jadi 3, maka ada 3 variabel dummy. D2 itu untuk perusahaan B, D3 untuk perusahaan C, D4 untuk perusahaan D. Nah, jadi teman-teman ingat, alpha 1 ini istilahnya itu intercept untuk perusahaan A. Sementara alpha 2, alpha 3 sama alpha 4 ini namanya differential intercept. Ya. Differential intercept. Alpha 2, alpha 3, alpha 4 itu differential intercept untuk perusahaan BCD. Sementara alpha 1 itu intercept. Apa itu differential intercept? Nanti akan saya jelaskan. Sementara beta 2 ini merupakan slope. Nah, ini dia, slope koefisien atau koefisien regresi dari penjualan. Nah, pada model ini, pada model slope koefisien konstan but intercept varies across individual, jadi nanti nilai intercept-nya itu akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Tapi nilai slope-nya atau nilai koefisien regresinya dia akan tetap. Ya, seperti itu. Ini kutipannya dari Gujarati ya. Itu dia. Nah, sekarang jadi saya sudah menyiapkan datanya dalam dalam Excel. Kita coba praktek dulu menggunakan Stata. Jadi kita coba import datanya dulu ya. Kita coba import datanya dalam Stata. Nah, ini namanya data Stata ya. Kita open. Kita pilih import first row as variable names, kita pilih OK. Oke, datanya sudah berhasil diimport, kita bisa lihat datanya di sini. Nah, ini datanya. Cuman untuk Stata ya, saya udah menyiapkan kodenya untuk melakukan fixed effect model. Nah, ini kodenya seperti ini. Jadi ini tinggal saya copy, ini kodenya ya. Tinggal saya copy kodenya. Saya pindahkan ke statanya, Ctrl V, Enter. Nah, maka akan muncul hasil statanya seperti ini. Nah, ini dia hasil statanya seperti ini. Jadi di sini kita sudah dapatkan nilai-nilai untuk membuat persamaan yang ini tadi. Persamaan model FEM ya, fixed effect model. Nah, ini hasil berdasarkan Stata. Nanti akan kita bentuk persamaannya. Jadi untuk praktek menggunakan Stata sudah selesai, cukup seperti ini. Kalau kita menggunakan Efuse, ya, kita tinggal pilih work file. Datanya itu dari tahun 2010 sampai 2021. Pilih OK. Pilih objek ya, kemudian pool,
Kita pilih the panel, ketik data panel, the panel. Kemudian di sini buat untuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan perusahaan D. Jangan lupa kita import file dulu ya. Datanya itu yang 2003 ya, mana ya? Data stata yang formatnya kayaknya ini nih. Nah, ini ya. Ini ya, coba kita buka dulu. Oke, kita open. Oke, kemudian kita buat, lihat, ini hati-hati ya, karena kita mau ngambil pendapatan sama penjualan. Ini di posisi D, kolom D posisi kedua, angkanya D2. Berarti di sini D2, ada datanya, ada pendapatan sama penjualan. Penjualan, kemudian klik OK. Nah, kita lihat datanya itu sudah terbaca atau belum. Nah, sudah ada ya. Jadi ini untuk pendapatan perusahaan A. Kita lihat sama nggak pendapatan perusahaan A? 0,95, 1,23, 0,85. Sama ya, nggak ada beda. Seperti itu. Nah, kalau kita mau melakukan fixed effect model, kita pilih estimate. Di sini pendapatan. Di sini ada penjualan sama konstanta, intercept ya. Kita pilih fix, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita lihat misalkan nilai koefisien regresi, nilai slope untuk penjualan 0,0845. Sama nggak dengan stata? Kita lihat ya nih 0,0845 sama. Untuk konstantanya cons di sini 0,8664. Di Efuse agak beda karena di Efuse nanti kita perlu sedikit melakukan perhitungan untuk membentuk persamaan fixed effect model. Jadi kita fokus ke stata dulu. Nah, dari stata ini kita bisa membuat persamaan fixed effect modelnya ya. Jadi persamaannya dari sini kita dapat persamaannya. Nah, ini persamaannya. Ini persamaan fixed effect modelnya. Nah, seperti ini dia persamaannya. Jadi di sini 0,866 itu bisa dilihat dari sini ya konstantanya. Nih. Kemudian nilai koefisien regresinya atau nilai slope penjualannya 0,0845 itu ada di sini. Kemudian nilai ini 1,045 itu diambil dari sini. Ini dia untuk perusahaan B. Namanya differential intercept. Untuk differential intercept untuk perusahaan C negatif 0,143. Ini dia ya, negatif. Untuk perusahaan D 3,762. Kita lihat di sini sama ya. Nah, jadi kalau di stata itu enak. Hasil dari statanya langsung bisa kita buat persamaan fixed effect-nya. Nah, 1,045 negatif 0,143 ini tadi apa namanya? Namanya itu adalah differential intercept. Nah, untuk menghitung, differential intercept itu kita berbeda dengan intercept ya. Jadi kita perlu menghitung intercept-nya. Jadi kalau yang ini tadi memang intercept untuk perusahaan A. Tapi untuk menghitung nilai intercept untuk perusahaan B, maka kita jumlahkan intercept untuk perusahaan A ditambah dengan differential intercept untuk masing-masing perusahaan. Makanya untuk intercept perusahaan B itu kan 0,866 ditambah 1,045. Jadi 1,911. Nah, 1,911 inilah merupakan intercept untuk perusahaan B. Nanti kita gunakan nih intercept untuk perusahaan C tinggal ditambah 0,866. Ini kan karena dikurang 0,143, 0,723. Nah, di sini kita sudah menghitung masing-masing intercept untuk A, B, C, dan D. Nah, intercept ini
masing-masing intercept dari perusahaan, nanti kita bisa buat persamaannya untuk masing-masing perusahaan. Seperti itu dia. Coba kita balik ke sini lagi. Di sini kita coba lihat hasilnya kan. Jadi dari hasilnya kita bisa lihat untuk penjualan ya. Penjualan itu nilai koefisiennya 0,0845. Ini kan nilainya positif ya. Nilai koefisien regresinya atau slope-nya. Jadi penjualan berpengaruh positif terhadap pendapatan. Meskipun demikian, tapi nilai probabilitasnya P ini 0,320. Itu kan di atas 0,05. Jadi berpengaruh positif si penjualan terhadap pendapatan, namun belum signifikan. Secara statistik belum terlalu kuat pengaruhnya. Seperti itu. Nah, di sini dari nilai ini ada 1,045. Nah, ini 1,045 ini kan differential intercept untuk perusahaan B. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai intercept untuk perusahaan B. Tadi saya katakan ditambah, dijumlahkan. Itu teman-teman bisa lihat di buku Gujarati. Kenapa ditambah? Memang harus ditambah dia. Ini dia kan, tunggu ya. Di sini ada penambahannya. Ini kan the sum, ini kan penjumlahan ini memberikan nilai aktual untuk intercept untuk perusahaan yang kedua. Nah, itu ya rujukannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini dia kan, jadi 1,911 ini kan hasil, ini intercept, merupakan nilai intercept untuk perusahaan B. Sementara 1,045 ini, Waalaikumsalam, ya, 1,045 ini merupakan selisih intercept. Jadi 1,045 ini 1,045 ini merupakan 1,911 dikurang 0,866. Nah, itu kita dapatkan differential intercept untuk perusahaan B. Nah, kita bisa melihat di sini differential intercept itu kan selisih sebenarnya sih, differential intercept. Untuk perusahaan B itu nilai SIG-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Jadi, ini bisa kita artikan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan perusahaan B dan perusahaan A. Jadi secara rata-rata ya, secara rata-rata ada perbedaan pendapatan, yang signifikan antara perusahaan B dan perusahaan A. Ya, atau intercept B dan intercept A itu berbeda signifikan. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat, jika dilihat dari tabel rata-rata pendapatan dan penjualannya, kita bisa lihat rata-rata pendapatan perusahaan B 2,467. Rata-rata pendapatan untuk perusahaan A 1,328. Ini kan berbeda ya. Dan berbedanya mungkin cukup signifikan. Nah, itu dia. Itu ya. Makanya nilai dari differential intercept untuk perusahaan B positif. Karena kita bisa menduga rata-rata pendapatan perusahaan B itu lebih besar daripada perusahaan A. Makanya dia positif. Tapi coba lihat untuk perusahaan C. Ternyata dia negatif. Differential intercept-nya. Negatif 0,143. Dugaan kita kenapa negatif? Karena rata-rata pendapatan perusahaan C itu lebih rendah daripada perusahaan A. Makanya dia negatif. Tapi kalau kita coba lihat lebih dalam, rata-rata pendapatan perusahaan A dengan rata-rata pendapatan perusahaan B, perbedaannya memang berbeda. Tapi dia tidak begitu jauh perbedaannya. Sehingga kita menduga tidak signifikan. Nah, rupanya benar dugaan kita. Differential intercept untuk perusahaan C negatif 0,143. Kita lihat nilai probabilitasnya. 0,294. Ternyata dia di atas 0,05, artinya tidak signifikan. Artinya
Diferensial intercept perusahaan C dengan perusahaan A itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Atau secara rata-rata pendapatan perusahaan C tidak begitu berbeda signifikan dengan pendapatan perusahaan A. Oke. Tapi kalau perusahaan D, menariknya, rata-rata pendapatannya jauh lebih tinggi daripada perusahaan A. Karena lebih tinggi perusahaan D, rata-rata pendapatannya, maka dia positif ya, lebih tinggi kan? Kita bisa lihat differential intercept untuk perusahaan D 3,7. Nah, lumayan jauh selisihnya. Ya. Differential intercept perusahaan D. Dan pastinya dia signifikan 0,00. Artinya secara rata-rata pendapatan perusahaan D itu lebih signifikan berbeda dengan rata-rata pendapatan perusahaan A. Seperti itu ya. Ini ya penjelasannya. Jadi paham ya? Di sini ya. Ini sudah, nih kita bisa lihat rata-rata pendapatannya memang yang D paling tinggi, A sama C itu, A sama C ini dia tidak terlalu berbeda signifikan, dipertegas juga dari hasilnya itu nggak signifikan. Seperti itu, ini sudah saya jelaskan tadi ya, cara ngebentuknya ini sudah saya jelaskan. Ini tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, teman-teman, dari hasil stata tadi, kita sudah bisa membentuk persamaan fixed effect modelnya. Nah, kalau kita menggunakan F-use, kita perlu melakukan perhitungan dulu, penyesuaian, untuk membuat persamaan fixed effect modelnya. Ya, seperti ini dia. Jadi teman-teman, untuk menghitung intercept perusahaan A, nilai konstanta yang ini 2,032399 dikurang 1,165946. Maka kita peroleh hasil pengurangannya 0,866, barulah kita dapatkan intercept untuk perusahaan A. Untuk mendapatkan intercept perusahaan B, 2,0323 dikurang 0,1209 yang ini, dikurang lagi sama intercept dari perusahaan A. Dapatlah 1,045. Inilah dia intercept perusahaan B. Begitu juga sama prosesnya sampai intercept perusahaan D. Seperti itu. Sehingga diperolehlah persamaan fixed effect modelnya. Nah, ini kalau pakai F-use, teman-teman harus hitung seperti ini dulu. Teman-teman bisa lihat rujukannya, itu hitungannya ada di buku Gujarati sih, di sini ada. Nah, ini dia. Kemudian lagi, nah ini dia. Nah, ini paling penting. Setelah kita dapatkan masing-masing intercept untuk perusahaan A, B, C, dan D, kita bisa membuat persamaan regresinya untuk setiap perusahaan. Nah, ini kita dapatkan persamaan regresi data panel untuk perusahaan B. Nah, ini kita dapatkan ya. Tinggal dihitung aja. Untuk perusahaan B, berarti nilai dari dummy 2-nya sama dengan 1. Dummy-dummy yang lain itu nilainya 0. Nah, dapatlah ini perusahaan regresi data panel untuk perusahaan B. Nah, ini nilai konstantanya. Maaf, ini nilai interceptnya. 1,911 merupakan nilai intercept untuk perusahaan B. Yang mana sudah kita hitung sebelumnya tadi. Mana dia yang sudah kita hitung? Di bagian, ini dia. Sudah kita hitung ya. Oke. Ini perusahaan regresi untuk perusahaan B. Nah, ini perusahaan regresi data panel untuk perusahaan A. Lihat, slope-nya sama. Slope atau koefisien regresinya sama. Baik di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A, perusahaan C, sama perusahaan D. Slope-nya sama. Nah, makanya itu namanya tadi, di atas tadi, slope-nya sama. Tapi intercept-nya berbeda. Nah, intercept-nya berbeda untuk setiap perusahaan, setiap individu. Makanya di sini intercept-nya berbeda. Ini intercept untuk perusahaan B. Ini intercept untuk perusahaan A. Ini intercept untuk perusahaan C.
Ini intercept untuk perusahaan D. Nah, itu dia. Kita punya 4 perusahaan. 4 persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi untuk setiap perusahaan, kita bisa buat grafiknya dengan menggunakan software Maple. Ini software Maple. Nah, keren nih. Kita bisa lihat. Yang warna kuning ini punyanya D. Yang warna merah itu punyanya A, perusahaan A. Yang warna hijau punyanya C. Yang warna biru punyanya B. Nah, kita bisa lihat yang perusahaan A kan itu sebagai kategori dasar, itu yang dibandingkan. Jadi, persamaan yang warna merah punya A itu sangat dekat dengan yang warna hijau. Hijau itu punyanya C. Karena dia sangat dekat, artinya dia cenderung nggak berbeda. Makanya dia nggak signifikan. A dibandingkan dengan C tidak signifikan. Makanya tadi dari hasil statanya match dia. A dengan C ya, maaf, yang warna hijau ini punyanya C. Jadi A dengan C itu kan garisnya dekat dia. Jadi dia nggak berbeda signifikan. C dengan C kan. Kita lihat hasil statanya tadi. Nah, ini kan untuk yang C, perusahaan C, nilai probabilitasnya 0,294 di atas 0,05 kan nggak signifikan. Nah, tapi kalau kita lihat garis merah dengan garis biru itu kan cukup jauh, makanya dia signifikan. Jadi untuk perusahaan yang biru ini, perusahaan B, dia signifikan. Apalagi sama perusahaan D yang warna kuning, signifikan. Berbeda dengan yang merah, seperti itu dia. Nah, jadi teman-teman udah dapat ya gambarannya tentang fixed effect model, di mana sifatnya ini koefisiennya konstan, tapi nilai interceptnya berbeda-beda untuk setiap individu atau perusahaan. Namanya time invariant. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.